Mengenal riwayat sistem tanam paksa di Indonesia. Secara teori, tanam paksa atau kultur stem cell adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di mana rakyat Hindia Belanda harus menyerahkan 1/5 hasil tanaman ekspor mereka sejak tahun 1830. Tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini adalah Gubernur Johannes van den Bosch yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Van den Bosch adalah orang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830. Latar belakang sistem tanam paksa. Pemberlakuan sistem tanam paksa ini didorong oleh kondisi keuangan pemerintah Belanda saat itu yang sedang berada di ujung tanduk. VOC yang sebelumnya merupakan kompeni kebanggaan Belanda pun harus dibubarkan karena korupsi yang merajalela. Bahkan ketika dibubarkan pada 31 Desember 1799, VOC meninggalkan hutang yang sangat besar, yakni sekitar 1.300 gulden. Selain itu, kerajaan Belanda pun harus menghadapi hutang akibat perang. Riwayat tanam paksa di bawah pemerintahan Van den Bosch, Belanda merupakan sistem tanam paksa yang dikenal dengan istilah kultur stem cell dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi pemerintahan pasaran dunia pada saat itu untuk diekspor. Mereka menanam teh, kopi, tebu, dan lain-lain. Dampak tanam paksa terhadap Indonesia. Diterapkannya sistem penanaman secara paksa untuk memberikan berbagai dampak terhadap di Indonesia. Kira-kira apa saja ya dampak tanam paksa terhadap kehidupan rakyat Indonesia saat itu? 1. Indonesia jadi kenal sama tanaman yang laku diperdagangkan secara internasional. Atau dengan kata lain jadi punya komoditas ekspor yang laku seperti kopi, teh, tarum, dan lain sebagainya. 2. Tenaga buruh menjadi murah dan masyarakat pedesaan mengenal sistem permodalan sehingga terjadi perubahan pola transaksi dari pola transaksi tradisional ke arah pengembangan ekonomi moneter. 3. Rakyat Indonesia kelaparan karena tidak bisa menanam padi maupun jagung untuk dimakan. Korban jiwa pun tidak dapat dihindari. 4. Rakyat Indonesia harus mengalami kemiskinan karena harga diatur oleh pihak Belanda. 5. Infrastruktur Indonesia dibangun demi memperlancar distribusi hasil tanam paksa. Contohnya jembatan, jalan raya, pelabuhan, dan rel kereta api dikembangkan untuk mengangkut hasil tanam paksa. Penerapan sistem yang tidak manusiawi ini mendapatkan banyak kritik dari pejuang Indonesia serta aktivis HAM di Belanda. Terima kasih yang sudah menonton. Anjay.